Halo rekan-rekan semua, hari ini saya akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan yang baru saja diterbitkan. Dilansir dari pajak.com, pemerintah terbitkan PMK 118 tahun 2024 tentang pengajuan keberatan pajak. Jadi perlu diketahui bagi para rekan-rekan praktisi pajak yang mungkin sedang mengajukan upaya keberatan atau para akademisi yang sedang mempelajari hukum pajak, bahwa PMK 9 tahun 2013 dan perubahannya PMK 202 tahun 2015 sudah tidak berlaku lagi dan kini diganti menjadi PMK 118 tahun 2024 tentang pengajuan keberatan pajak. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa pemerintah terbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 118 tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Regulasi yang memiliki 9 bab dan 64 pasal ini berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, dalam PMK 118 tahun 2024 ini bukan hanya mengatur mengenai tata cara upaya keberatan, namun juga upaya lainnya, yaitu pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan. Dalam pertimbangan PMK 118 tahun 2024 pada huruf A berbunyi bahwa untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta untuk simplifikasi regulasi, perlu penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Jadi, menurut pertimbangan PMK 118 tahun 2024, salah satu alasan mengapa peraturan tersebut dibuat dan dikodifikasi yaitu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta untuk simplifikasi regulasi. Pengajuan keberatan pajak diatur dalam bab 3 PMK 118 tahun 2024. Regulasi ini mempertegas bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, surat pemberitahuan pajak terutang, dan surat ketetapan pajak bumi dan bangunan atau SKP PBB. Berbeda dengan PMK sebelumnya, yaitu PMK 9 tahun 2013, PMK 118 tahun 2024 disebutkan terdapat beberapa penambahan hal yang dapat diajukan keberatan. Dari yang sebelumnya wajib pajak hanya bisa mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kini dalam PMK 118 tahun 2024 terdapat tambahan yang bisa diajukan oleh wajib pajak, yaitu surat pemberitahuan pajak terutang dan surat ketetapan pajak bumi dan bangunan atau SKP PBB. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap 1. Materi atau isi dari SKP yang meliputi jumlah rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan atau jumlah besarnya pajak. Yang kedua, materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak, atau materi atau isi dari SPT pajak terutang atau SKP PBB dalam penetapan besarnya PBB yang terutang. Apabila terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Persyaratan hingga tata cara pengajuan permohonan keberatan juga dirincikan dalam PMK nomor 118 tahun 2024. Dalam pasal 54 disebutkan bahwa penyampaian permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan pengajuan keberatan dilaksanakan secara elektronik melalui portal wajib pajak. Nah, ini juga menjadi salah satu perubahan yang cukup mencolok di PMK 118 tahun 2024, bahwa penyampaian permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan pengajuan keberatan kini dilaksanakan secara elektronik melalui portal wajib pajak, yang mana portal wajib pajak tersemat dalam sistem inti administrasi perpajakan atau Kortex. Dan yang seperti kita ketahui bahwa Kortex merupakan aplikasi yang dibuat oleh Dirjen Pajak yang sedang menjadi trending topik akhir-akhir ini. Buat kalian yang belum tahu mengapa Kortex ramai dibicarakan, silakan cek beberapa video kami sebelumnya. Dalam berita tersebut dikatakan, dalam hal wajib pajak tidak dapat menyampaikan permohonan dan pengajuan secara elektronik, wajib pajak dapat menyampaikan permohonannya secara langsung di kantor pelayanan pajak atau KPP, atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir. Hal tersebut mengartikan bahwa bukan berarti pengajuan keberatan harus dilakukan secara elektronik. Wajib pajak juga dapat menyampaikan permohonannya secara langsung di KPP, melalui pos, ekspedisi, atau kurir. Seperti yang sudah dibahas di awal video tadi,
dalam PMK 118 tahun 2024 bukan hanya keberatan yang diatur di dalamnya, namun terdapat juga beberapa upaya yang dikodifikasikan di dalam PMK ini. Dalam pasal 63 PMK 118 tahun 2024 menyatakan bahwa regulasi ini mencabut beberapa PMK sebelumnya, yaitu PMK nomor 8 tahun 2013 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Yang kedua, PMK nomor 9 tahun 2013 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, sebagaimana telah diubah dengan PMK 202 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 9 tahun 2013 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Yang ketiga, PMK 11 tahun 2013 tentang tata cara pembetulan. Yang keempat, PMK nomor 253 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah dirubah dengan PMK 249 tahun 2016 tentang perubahan atas PMK 253 tahun 2014. Yang terakhir, PMK nomor 81 tahun 2017 tentang pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan dan pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan, surat tagihan pajak bumi dan bangunan yang tidak benar. Dan dari 5 PMK tersebut yang dicabut, kini telah disatukan di dalam PMK 118 tahun 2024. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya.